Halo guys, selamat pagi. Market di pagi hari ini fokus di minyak yang ngegas, emas pun siap terbang, dan pasar saham mulai gelisah. Kamu perlu perhatiin ini apa yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua ya. Pagi hari ini minyak akhirnya ditutup di atas $100 per barrel. Ini bukan angka yang biasa ya, ini angka psikologis yang bikin market langsung tegang kayak nunggu hasil ujian. Dan penyebab utamanya karena produksi OPEC turun ke level terendah sejak pandemi COVID. Supply dan harga naik. Karena hukum pasarnya badak, bukan hukum mantan. Konflik geopolitik itu ikut membakar kompor, harganya naik. Artinya apa? Minyak lagi bullish kuat, dan kalau energi mahal efek dominonya ke inflasi. Dan berita di Amerika Serikat ini aku update pagi hari ini, bensin Amerika Serikat $4 per galon, alarm inflasi menyala lagi bosku. Kalau bensin naik itu bukan cuma urusan mobil, itu tanda biaya hidup juga naik. Dan ini menarik banget ya, inflasi bisa naik lagi, tapi Powell justru kasih sinyal potong suku bunga. Loh, kok bisa? Ya, market membaca ini sebagai bakalan The Fed siap-siap melonggarkan walaupun ada tekanan inflasi ya. So, begitu deh. Hati-hati kamu menggunakan uang. Warren Buffett pegang duit cash 350 miliar US dollar karena dia menjual saham Apple. Walaupun terlalu cepat, tapi ya nggak boleh nyesel. Lebih bagus pegang cash segede 350 miliar dolar. Dan ini sinyal yang keras, smart money lagi wait and see. Kalau suhu pasar aja udah parkir duit, kita yang pemula jangan sok jadi pembalap F1 di pasar ya. Oke, kita intip emas outlooknya gimana, naik atau jatuh. Nah, ini bagian yang paling seru. Ada komunitas trader tebak-tebak zodiak. Astrologi ya, bilang emas bakal jatuh ke $3.800. Ini jatuh apa naik sih bang? Ya, kita luruskan dulu dengan logika market ya. Fakta utamanya, kalau ekspektasi suku bunga turun, ini dolar melemah. Kalau dolar melemah, maka pinter, emas naik. Tambah ketidakpastian global, tambah minyak mahal, ya safe haven pasti naik lah. Jadi secara fundamental emas itu cenderung bullish, bukan anjlok. Walaupun di market bisa saja terjadi, tapi logikanya gitu dulu gitu. Dan analisa tajamnya nih tanpa horoskop, lihat-lihat zodiak bintang ya, nggak melihat astrologi ya. Kalau diringkas, ini minyak naik, inflasi naik, The Fed mau potong suku bunga, likuiditas naik, emas biasanya terbang dalam kondisi ini. Gitu guys, ini kombinasi klasik. Suku bunga rendah tambah high risk sama dengan akan membuat gold rally. Jadi kesimpulan aku nih Om Fau, kalau market ini panggung, minyak lagi jadi aktor antagonis karena inflasi naik sebab dia. So The Fed jadi sutradara yang bingung, ini mau potong suku bunga, dan emas gimana nih? Emas itu pemeran utama yang lagi siap-siap naik panggung. Jadi sebagai penutup untuk kamu biar nempel di kepala trader, jangan trading pakai zodiak, tapi trading pakai logika plus data. Kalau ada yang bilang emas jatuh karena bintang lagi retrograde, ya waduh. Jawab aja gini, yang retrograde itu logikamu, bukan market. Demikian dari aku Fauzi, selamat pagi, sukses buat kalian semua, bye bye.